Halo, jumpa lagi di channel TKW Talking Tema Wawancara. Kali ini narasumbernya bisa dibilang gimana ya? Gimana? Gemoy. Gemoy Kalau dilihat aku. dari penampilannya, kira-kira seperti siapa? Ada yang tahu? Sudah berseliweran di layar TV Anda? Oh, ini aja, menyerahkan diri ya. Menyerahkan diri ya. Katanya Fadlizon. Tapi yang asli dia sebenarnya adalah seorang dokter anak, lebih tepatnya spesialis anak. Kita sambut Dokter Pandi. Saya dari channel Pandi TV, mampir lah. Jadi ini double collab ya. Double collab. Sekali ambil 2-3 video terlampaui. Nah, Oke, sebelumnya Dok. hari ini pakai tema nggak nih? Enggak sih, bebas aja, kita Bebas santai ya? aja, singkat Bebas aja. aja nih. Jangan. Oke. Sekarang kita sedikit ngulik nih profilnya Dokter Pandi. Seperti apa? Dari tadi Oh iya, dikulik gitu ya. Oh iya, sebenarnya Dokter Pandi itu sekitar 5 tahun yang lalu ikut minum kangen dokter udah berapa tahun? Hampir 5 tahun. 5 tahun ya. Hampir Jadi 5 tahun. mungkin 6 tahun yang lalu tuh Belum. wajahnya Dokter Pandi itu gila banget beneran. Setelah minum kangen dokter udah jadi ganteng dia sekarang. aduh, itu nanti klarifikasinya pada konferensi pers itu. Oke, ya kita masuk ke profilnya Dokter Pandi. Dokter Pandi itu kan dikenal sebagai dokter spesialis anak. Selain buka praktek di ini jalan apa namanya Dok? Ini belum ada jalannya. Ini. Belum ada jalannya. Nama Jadi, jalannya kalau ngirim ini all shop, Hah? namanya Jalan Samping RSUD Wongsonegoro. Oh gitu. Jadi kalau kalian tahu rumah sakit Ketileng, Sebelahnya. sebelahnya persis. Nanti di depan gangnya itu ada papan namanya besar kok. Tulisannya Dokter Pandi SPA. Enggak besar juga, sesuai standar itu. Katanya mau diganti baliho. Enggak ya? Kalian coblos Dokter Pandi itu enggak ya? Itu nggak bisa praktek nanti udah. Nah, Dokter Pandi itu kan terkenal sebagai dokter anak. Makanya tingkah polanya juga kocak banget ya. Bisa disebut sebagai bocah tua nakal. Waduh, Botuna Semarang ini nanti ya jadinya. Dan ternyata Dokter Pandi itu juga dari garis keturunannya banyak yang dokter juga ya Dok. Banyak banget sih. Coba bisa cerita nggak dari ayah atau dari siapa terus kakak Kakek adik? Kakek dari ibu, bapak dokter anak juga, ibu dokter umum. Oh. Adikku kembar. Berapa saudara Dok? Bertiga. Oh, bertiga. Kita bertiga. Adikku yang kedua, berarti adikku pertama. Anda tengah. Adik pertama, berarti anak kedua itu dokter anestesi, dokter bius. Sekarang dinasnya di Rumah Sakit Kudus. Terus Kudus? ya, Atau daerah Kudus? anunya apa? Kumala Siwi Kudus, jadi swasta. Swasta ya. Ya. Oke. Terus adik saya yang kedua, berarti anak ketiga, dokter penyakit dalam di RSUD Demak, Gubuk, dan sekitarnya. Cowok semua. Cowok semua. Berarti anak badat. Ya. Oke. Terus istri saya dokter spesialis saraf, juga dosen di Sultan Agung, dosen FK. Terus ipar saya yang dari adik-adik itu dokter semua juga. Dokter spesialis mata sama spesialis laboratorium, namanya patologi klinik. Jadi kalau ada rumah sakit, pasien masuk rumah sakit dicek laboratorium, penanggung jawabnya itu namanya spesialis PK. Ada spesialisnya itu. Kayak QC-nya gitu ya. QC-nya lab. Atau apa? Ya boleh dibilang gitu juga sih. Penanggung jawabnya secara medis, laboratorium kan harus dicek ada angkanya valid apa enggak dan lain sebagainya. Itu ilmunya yang megang namanya spesialis patologi klinik. Terus adik ipar saya dari Nyonya dokter umum semua. Nyonya 3 bersaudara, anak pertama juga. Itu kalau satu keluarga dikumpulin gitu di rumah Pasti makan, nawarin, rumah makan. Biasanya apa enggak bajunya putih semua? Soalnya biasanya pertanyaan ini, kenapa nggak buat rumah sakit gitu? Aduh, rumah sakit. Itu apa enggak? Kalau kumpul gitu yang terus yang diomongin apa? Apakah yang diomongin itu obat generik atau membahas pasien atau apa sih? Dokter-dokter itu kalau lagi kumpul apalagi keluarga yang dibahas apa itu? Alhamdulillah itu Allah kasih rezeki, keluarga besar saya itu termasuk yang suka ngomongin
pengalaman kita sebagai dokter. Maksudnya ya ada pasien apa, ada pasien gini, ada pasien gini gitu. Termasuk yang suka gitu. Jadi kita kalau mungkin katakanlah kalau ketemuan gitu, ya nggak habis lah bahan pembicaraan gitu. Tapi apa nggak boring dok? Dari kecil gitu kan Anda sudah terlibat atau terjebak dalam kehidupan kedokteran dari orang tua Anda, terus sekarang Anda sendiri dokter. Apakah Anda juga nanti bercita-cita anak Anda nanti jadi dokter juga gitu ya? Iya dong. Iya dong. Iya dong. Karena saya mungkin udah dapat apa ya? Kayak intisari manfaatnya jadi dokter itu buat apa gitu. Jadi nggak cuma maaf misalnya jadi dokter cari duit gitu, jadi dokter uangnya banyak gitu kan, tapi bukan karena cuan ya. Cuan ada lah. Cuan ada. Masa nggak ada kan nggak mungkin. Itu kan pasti juga butuh hidup ya. Ya. Pasti ada tapi kan nggak disebutin gitu. Tapi saya lebih mendalam. Jadi kadang saya juga mikir, aku kalau nggak jadi dokter tuh kayak aku nggak berani jalanin rumah tangga seolah-olah. Kayak jadi komika cocok kok. Cocok ya pemirsa ya. Jangan komika itu aduh. Atau main di Facebooker. OVJ. Jadi dokter itu saya kayak katakanlah gini, kalau ngerasain tuh kalau, aku sakit nih, aku tahu harus ngapain. Anak sakit, aku tahu harus ngapain. Jadi kayak ilmuku tuh kayak ngerasain penerapan di dalam keluarga itu malah jadi kerasa banget gitu. Jadi begitu ada masalah terus saya merefleksikan diri saya sebagai dokter, alhamdulillah saya tahu harus ngapain gitu. Tapi waktu terus saya jadi berpikir kebalikannya kan, kalau aku nggak jadi dokter berarti aku nanti harus konsultasi dulu cara gini gitu, butuh waktu gitu kan. Jadi kayak tujuanku sampai segitu akhirnya nggak cuma masalah itu tadi dari kerja gitu. Tapi kalau kita pikir seperti itu ya, kayak dokter kepingin suatu hari nanti anaknya jadi dokter juga supaya seandainya terjadi apa-apa atau mengalami sakit atau mengalami temennya ada yang sakit, kita bisa menolong dan lain sebagainya. Kenapa nggak bercita-cita anaknya menjadi owner rumah sakit aja? Jadi bisa ngumpulin dokter-dokter malah ini. Owner rumah sakit tapi nggak jadi dokter gitu ya? Kalau ini kan juga lebih jadi ke arah ini ya, bekal hidup kayak gini, bekal basic hidup tuh kalau dari saya gitu ya, jadi dokter gitu, kamu punya bekal untuk hidup di mana aja, dalam segi finansial oke lah, dalam segi kesehatan lah, kita kan kalau nggak sehat kan kita mau ngapain gitu. Nah itu visi misiku tuh sampai segitu. Gitu. Kalau misalnya perkara mau jadi dokter nanti supaya bisa jadi punya rumah sakit, kalau dia mampu it's okay no problem. Tapi basicnya iya jadi dokter dulu, ilmunya kepake banget buat menjalani hidup sendiri aja kepake. Nah, dokter ini kan udah nggak available lagi. Apanya lagi? Oh iya. Aduh, kirain jamnya nggak available. Management kan dia management. Nah, saya mau tanya, penasaran nih. Kalau seorang dokter itu melamar kekasihnya atau istrinya dulu, apakah misalnya waktu di penghulu gitu, waktu ijab kabul itu, apakah bicaranya aku lamar engkau dengan seperangkat suntikan, infus? Sayangnya kayak suntikan emas, bentuknya suntikan belum ada. Kayak gitu ya, artinya kan kalau melamarnya itu kan melamar sama ijab kabul kan beda. Gitu. Kalau melamar ya gimana ya? Saya lebih termemori kayak proses ininya aja, jatuh cintanya. Kalau melamarnya biasa, ijab kabulnya biasa, mas kawin biasa gitu aja. Itu kenalnya dulu koaf Anda atau anak buah Anda? Dimodusin lah, genit pasti tetap ini genit kayak kalau tak terawangin. Kan cari bibit-bibit lah. Ujung-ujungnya tetap lah bibit-bibit bobot lah. Sampai nyemplung ke usia nikah tuh akhirnya kerasa otomatis sendiri kita nyari bibit-bibit bobot. Nah, kalau orang dengan profesi lain misalnya insinyur atau apa ya profesi lainnya, insinyur, terus
kuliah hukum dan lain sebagainya, jadi notaris atau jadi pengacara, itu kan ada impian besarnya nanti mau jadi seperti apa. Kalau misalnya arsitek, suatu hari aku punya kantor konstruksi yang besar seperti Utama Karya atau apa. Nah, kalau untuk dokter itu ada nggak impian besarnya apa tuh? Punya nggak? Dan seperti apa? Kalau saya cerita dokter sebagai rata-ratanya orang kepingin jadi dokter, gampang, kepingin prakteknya laris, gitu kan. Sumber finansialnya di situ, kita penjual jasa kan, itu. Terus selebihnya ya obsesi masing-masing lah. Ada yang memandang cita-cita besarnya itu mencari finansial, jadi direktur, ada buka klinik, ada gitu. Tapi kadang kalau nggak passion, nggak tahu jalannya juga sampai nggak bisa melihat potensinya itu ada di mana. Gitu. Nah kalau saya sendiri sementara ini kalau kayak jadi direktur gitu, mungkin finansial oke lah, tapi terlalu padat masalah bagi saya mungkin bisa jadi nggak tahan sih. Tapi mungkin saya bilang nggak tahan karena saya nggak ada ilmunya. Karena untuk jadi seorang direktur itu bahkan ada S2 untuk persiapan jadi seorang leader, manager, direktur sebuah rumah sakit itu ada sampai S2-nya. Minat juga sih, karena saya minat karena dalam arti gini, minat ngambil ilmunya karena saya saat ini nggak tahu. Terus kalau saat ini saya ditanya untuk jadi direktur, ya saya nggak mau, nggak berani karena nggak ada ilmunya gitu. Tapi kalau suatu saat misalnya saya ngambil itu gitu, dipersiapkan jadi direktur, insya Allah ya akan mau-mau aja. Tapi mungkin sementara nggak begitu passion. Tapi kalau saya lihat sih peluangnya dokter Pandi masih besar ke depannya ya. Mungkin bisa jadi lah. Coba dia dari jempol ini ada penerangan ya, feng shui, nah, feng shui. Kalau gitu. tanya saya kenapa kok milihnya kok dokter anak? Kenapa nggak dokter umum, dokter gigi, atau dokter hewan misalnya? Kan lagi malah ini pet shop gitu ya orang. Dokter hewan tuh jalurnya beda loh kan? Nggak ada bukan ya, jadi dokter umum, dokter hewan, dan habis dari dokter umum dokter spesialis. Oh, gitu. Nah kalau hewan mungkin spesialis hewan apa gitu. Oh gitu ya. Dokter hewan spesialis semut gitu kecil gitu. Nyundik semut gimana? Nah, kenapa kok pilih dokter anak? Nah, saya cerita dulu menariknya. Orang-orang mungkin kalau orang umum itu nanya pasti biasanya gini, suka anak kecil ya gitu. Saya tuh bertiga sama adik-adik saya yang paling pinter ngadepin anak-anak kecil kalau ada anak-anak kecil ke rumah, sepupu, ponaan gitu, paling pinter adik saya dua. Saya kayak ngajak main ala kadar lah gitu. Udah gitu. Oh, adik saya bisa lama gitu. Nah, bukan saya nggak suka tapi nggak bisa ya. Cuman kayak nggak in aja waktu kalau misalnya ngadepin seperti itu. Tapi pada waktu saya mempelajari ilmu kesehatan anak, entah kenapa materinya tuh kayak gampang dicerna sama otak saya. Kan kita cari ilmu tapi kita paham itu kan enak. Istilahnya nggak tahu nih ada yang bilang kayak gini nggak ya? Misalnya gini, kenapa 1 + 1 2? Itu lebih enak memahami, bisa menjawab kenapanya daripada menghafal 1 + 1 itu 2. Kalau ditanya kenapa 1 + 1 2, pokoknya 2 kan gak enak. Tapi siapa tahu ada yang bisa menjelaskan kenapa 1 ditambah 1 2. Karena begini. Nah, saya itunya masuk. Gitu. Nah, begitu saya menerima ilmunya, enak ngaplikasiinnya ke nolong orangnya. Itu yang tak rasakan sampai sekarang. Tapi biasanya akhirnya jadi passion sih. Kalau cowok sebagai cowok secara logika dan secara berpikiran normal gitu kan, ada nggak sih kepikiran pingin jadi dokter bersalin atau dokter kayak dokter Boyke apa? Jangan seksologi ya? Dokter Boyke. Dokter Boyke itu dokter kandungan. Tapi lebih ke arahnya mungkin ke kesuburan ya kalau nggak salah. Ada seksologi atau dalam arti ke spesialis andrologi itu juga ada. Dokter spesialis masalah hormonal cowok ada lagi. Biasanya nanti dari dokter kandungan sama dokter hormonal cowok andrologi itu kolaborasi untuk masalah pasutri, masalah dalam arti fertilisasinya gitu. Itu juga ada. Tapi kalau ditanya namanya gangguan setan pernah lah ya. Gitu kan kita itu jadi manusia itu kan harus jadi pemenang gitu.
Tapi gangguan nggak mungkin nggak datang. Kita akui lah pernah gitu. Tapi bagaimana kita mengendalikan kepinginan, hasrat supaya kita jadi pemenang di ending. Nah, terus gimana caranya ngadepin anak-anak yang misalnya datang ke praktek? Anak-anak itu kan susah ditaklukkan. Ada yang hyper, ada yang diem terus, ada yang suka ngoceh, ada yang lari sana lari sini. Sedangkan kalau kita lihat di barbershop aja untuk motong anak kecil itu bener-bener butuh perhatian ekstra ya, karena bocah kan pola banget lah. Kalau untuk dokter anak itu caranya menaklukkan anak itu apakah anaknya itu dibius dulu atau enggak ya? Biar tenang gitu. Iya. Terus yang diperiksa orang tuanya. Oh itu bayarnya lebih mahal lagi tuh. Gimana cara menaklukkan anak tuh? Kalau dibilang menaklukkan sebenarnya kan outcome-nya. Kita kan orang tua datang, outcome-nya mau minta apa sih? Ada sakit diobatin, selesai. Perkara yang kalau dibilang menaklukkan itu berarti malah justru kayak menaklukkan konsentrasi saya. Saya menaklukkan konsentrasi saya agar supaya saya tetap konsentrasi dalam kondisi biar nggak ke-distract gitu ya. Betul. Karena dalam supaya saya bisa tetap memeriksa dengan otak jernih anak yang pendiam sama anak yang hiper. Karena kan ini kondisinya udah beda nih. Saya kan nggak disuruh ngasuh anak. Dokter anak kan nggak disuruh ngasuh anak. Ada anak dikonsultasikan, kita cari masalahnya. Pada waktu kita mencari masalah itu, variasi sikap anak yang terjadi pada dasarnya mungkin belum tentu harus dikendalikan. Tapi apa perlu nggak sih kayak dokter gitu, dokter anak mempelajari kejiwaan tentang anak itu? Itu juga. Oh, itu dong. Nah, itu. Ada pelajarannya juga ya? Ilmu kesehatan anak itu nama bagiannya ilmu kesehatan anak. Kalau dewasa namanya ilmu penyakit dalam. Nah ini ada perbedaan. Kalau secara definisi ada perbedaan. Sakit sembuhin aja. Tapi kalau anak, ilmu kesehatan anak sakit disehatin, yang sehat disehatin tetap. Dijaga kesehatannya. Jadi nggak cuman memaintain kesehatannya. Ya. Dan kalau sudah memaintain kesehatan, bukan hanya dari batuk supaya nggak pilek, dari batuk nggak pilek, dari batuk sembuh nggak batuk, habis itu tetap sehat, berat badannya naik, kecerdasan naik, wataknya tetap bagus. Tadi bilang kejiwaan anak itu sampai segitu. Nah, kalau misalnya kita lihat anak kecil itu kan paling susah disuruh minum obat ya. 90% pasti susah. Ya ada sih anak yang gampang disuruh minum. Apalagi kalau zaman kita waktu kecil itu disuruh minum obat yang berupa puyer segala macam yang pahit itu kan pasti wah dengan improve yang segala macam orang tua kita lah. Itu caranya biar anak itu gampang minum obat itu salah satu triknya apa? Mau tahu nggak? Anak pinter itu yang apa? Anak pinter tuh yang apa? Yang paling enggak yang bisa berkomunikasi dua arah dengan kita. Gitu. Mau nebak nilai gitu. Misalnya, anak nilai pinter, anaknya nilai bagus pinter gitu. Mau nebak aja. Ini bocoran kan? Tebak aja gitu. Maksudnya? Tebak aja bilang, anak pinter yang nilainya bagus. Anak pinternya nilainya bagus. Oh, belum tentu. Anak pinter tuh kalau yang disuntik kan nangis. Oh gitu. Aja ngomong bojoku soalnya fobia suntik. Kemarin suntik vaksin wes susternya sampai dicekeli dong. Beneran istriku tuh fobia suntik. Nah itu nanti mungkin kita obrolin. Kenapa ya? Ada orang fobia suntik ya? Obrolin poin kedua itu. Kalau anak mau, tadi yang pertanyaannya kalau anak mau minum obat gimana gitu. Kalau yang gampang oke lah selesai. Mungkin sedikit trik kalau misalnya yang agak susah, minumnya itu dari belakang. Set. Ya ini namanya kan strategi lah ya. Enggak 100% berdasar juga. Tapi sebenarnya kalau dia udah lihat dan misalnya dia jiwanya tuh nggak suka ngelihat dari depan mata tuh udah kelihatan. Wah mau obat pahit mau datang gitu. Nah, apalagi kalau zaman kecil kita sering kalau mau disuapin, ayo makan pesawatnya mau masuk gitu. Akhirnya setelah besar kita setiap lihat pesawat jadi mangap gitu. Nah, itu analoginya kenapa orang sampai bisa takut disuntik.
Analoginya gitu. Karena apa? Maaf nih, termasuk ya dokter, satpam, polisi, sering dijadikan sosok bahan penakut ya. lah. Takut-takutin gitu ya. Nggak mau suntik lo, nggak mau tangkap pak satpam, nggak mau tangkap polisi lo. Tangkap polisi. Akhirnya misalnya dari polisi nih, akhirnya kenapa? Saya ngeliat polisi, aku nggak SIM nggak ya? Padahal di mall jalan kaki lo, ketemu polisi. Kenapa mikirin SIM? Kenapa nggak SIM? Refleks banget ini. Itu sampai segitu. Artinya sebenarnya jadi ya. alam bawah sadar kita udah ketanam dari kecil ya. Betul. Udah kadung kaprah lah di Indonesia ini ya, tapi ya oke lah, itu nanti kita perbaiki dengan mindset di usia dewasa. Tapi itu imbas seperti itu. Nggak mau makan suntik, nggak mau ada loh pasien ini laporan sama saya cuma tak iyain juga sih gitu. Ini loh dok, anaknya nggak mau minum obat, tak bilang kamu kalau nggak minum obat tak bilang Pak Dokter Pandi loh, minum langsung. Aku mikir, aku nggak tahu tuh, ini saya harus seneng apa harus sedih. Memangnya wajahku seserem itu ya. Kayaknya banyak yang bilang ke mall, tapi kok gue weden. Tapi ada nggak kisah lucu atau yang unik yang selama ini dokter lewati setelah menjadi dokter itu? Ada nggak pasien yang unik gitu, yang sampai sekarang membekas di hati? Si pasien ini aku nggak bakal lali deh. Wah tingkah polanya, apa nih gitu, ada nggak? Kalau unik sebenarnya mungkin banyak ya, tapi yang bisa tak ceritain di sini tuh yang lucu gini kan. Kalau saya periksa paling banyak 90% pasti kan batuk pilek mencret gitu. Dan saya juga merutinkan untuk memeriksa sampai ke mulut. Gitu. Waktu kita buka mulut kan gitu kan. Buka mulutnya, lidahnya ke depan, bilang gitu. Ada yang cuma bilang itu ini. Pertama buka mulut nggak kelihatan, lagi buka lidahnya keluarin, bilang gitu doang. Otomatis dong saya bilang, ayo bilangnya yang panjang gitu, panjang. Itu dalam hati bangke. Ya kan anak-anak. Iya, hanya joke. Ini lucu-lucu ya. Jadi dokter Pandi itu selain buka praktek di tempat ini di sebelah rumah sakit Ponorogo itu ada praktek lain nggak? Kalau dokter itu setiap dokter kan punya hak untuk 3 tempat praktek. Nah, saya memanfaatkan yang 2-nya di rumah sakit tipe C di rumah sakit Bayangkara, Jalan Majapahit. Kali-kali. Oh bukan, Jalan Majapahit. Oh yang Majapahit ya. Kalau dari sini mengarah ke Simpang 5 sebelum Motemar. Sama di sebelah rumah, alhamdulillah rezeki. Dapat kesempatan untuk praktek di sebelah rumah di rumah sakit Wonosobo. Itu rumah sakit tipe B. Jadi ya katakanlah agak berstrategi begini gitu. Dari fase 1 kalau dia mau merujuk ke rumah sakit tipe C dulu bisa konsultasi sama saya di rumah sakit Bayangkara. Setelah itu bisa ke rumah sakit Wonosobo. Oke. Gitu. Terus suka dukanya jadi dokter itu apa? Ngomong-ngomong jadi dokter udah berapa tahun? Kalau praktek dokter anak ini tahun kelima. Pas ini lagi ngurus perpanjangan surat izin praktek kan per 5 tahun. Oh dokter juga ada gitunya ya? Ada dong. Jadi kalau nggak berkualifikasi, nggak qualified. Apakah itu nanti dites lagi atau tesnya kan katakanlah kalau tesnya itu kan selama berjalan 5 tahun ini saya sudah ngapain aja. Ada skor recap gitu ya. Itu kalau nggak masuk skor yang nggak masuk, next step saya harus ujian lagi, nggak ada dulu gitu. Kita mengusahakan jangan sampai ujian lagi, repot. Nah, suka dukanya apa nih jadi dokter? Sukanya melihat pasien tuh tersenyum, makasih dok. Iya, bilang makasih sembuh gitu. Keluarganya di depan, makasih dok. Itu kayak istilahnya kebanggaan sendiri, kebahagiaan. Uangnya tuh udah kayak nggak dipikirin lagi. Soalnya waktu orang tuanya udah bilang makasih, uangnya udah masukkan dok. Ini udah nggak usah dibikin lagi, kan udah masuk. Tetap cuan ya. Enggak gitu. Tapi benar-benar kayak apa ya? Justru saya semakin tinggi sekolah sebagai dokter spesialis anak. Mungkin masih ada lagi nih spesialis anak tuh spesialis anak konsultan. Nanti misalnya contoh saraf anak saja, paru-paru anak aja itu ada tuh. Itu. Tapi yang saya bilang pendidikan saya ngejar tinggi sampai spesialis dari dokter umum gitu kan. Saya semakin merasakan kesembuhan tuh benar-benar kayak datang dari Allah gitu. Jadi malah saya kayak semakin kecil gitu.
Jadi sehingga ada pasien yang sembuh bilang terima kasih, senyum, ketawa, ketemu di jalan gitu. Itu udah kayak hadiah banget. Jadi benar ya dok, kalau di ajaran agama saya itu ada ayat yang berbunyi itu hati yang gembira itu adalah obat yang manjur, itu benar ya? Hati yang gembira obat yang manjur. Maksudnya sampai itu, luas banget itu. Maksud saya itu apakah benar sugesti dari diri kita sendiri dengan kita happy, seneng dikala kita sakit itu tidak memikirkan penyakit kita itu akan mempercepat kesembuhan kita? Otomatis gitu. Maaf kalau saya boleh kasih contoh. Ini tadi kan baru suka ya, tapi ini contoh kasus lain. Mohon maaf, saya dulu pernah waktu pendidikan dokter umum, saya punya pasien stroke. Waktu saya gali, emang anak kecil aja stroke? Dokter umum. Waktu pendidikan dokter umum, waktu dokter umum kan ngelewatin semua bagian. Gitu. Bahkan bedah pun kita lewat juga. Ini membuktikan bahwa beban pikiran itu bisa sampai benar-benar bikin sakit. Itu ada orang stroke waktu kita gali, wawancara, sakit apa? Nggak ada. Olahraga rutin. Saya itu olahraga, jogging, jaga fitness, makan, karate. Dia kan lumpuh kiri, tangan kanan aja saya masih kuat dok. Coba dokter genggam tangan ini, nggak bisa ya. Gitu cuma uratnya kelihatan gitu. Saya waktu itu saya mulai ke habis pikir, gila badan kayak gini aja bisa sakit terus darah bagus semua, kolesterol, asam urat udah terakhir. Pikiran pak, iya saya keluarga gini udah ada putus stroke akhirnya. Itu akhirnya benar-benar yang istilahnya kalimat dalam ayat seperti itu ya. Saya ada benernya. Iya, bener banget. Jadi semua tuh tergantung dari pikiran kita ya. Iya. Kadang juga makanya ada juga akhirnya yang mengembangkan sugesti untuk meredam sakit, karena terkadang sakit itu akhirnya persepsi. Gitu. Kalau kita bercanda tak tabok, sama orang yang kenal nabok, sakitnya sama. Beda ya. Di sini sakitnya beda. Ya, betul. Di sininya mungkin ketabok gitu, beda. Wih sakit kenapa? Nggak kenal. Kalau kenal malah makin ditabok, semakin disiksa, semakin ketawa. Ya, gitu. betul. Analoginya sih itu. Ya. Analoginya gitu. Kalau dukanya jadi dokter ya masalah waktu dengan keluarga gitu. Ya harus ada yang dikorbankan. Dan ketika saya mau rehat untuk kembali ke keluarga, kan tetap saya harus kasih waktu ke keluarga. Ketika saya rehat, saya harus menciptakan kondisi pasien itu kita delegasikan. Maksudnya kita delegasikan dengan sedemikian rupa supaya tetap optimal, walaupun mungkin istilahnya tidak berada di tangan saya langsung. Terutama dari rumah sakit sih. Biasanya di hari-hari libur itu adalah dari hati kecil itu, aduh kepinginnya meriksa pasien, tapi saya tetap harus bagi kehidupan gitu. Udah jadi ya istilahnya bismillah aja. Di sana sudah saya siapkan perawat, program, obat-obatan. Nanti yang meriksa siapa udah kita siapkan sedemikian rupa. Bismillah pasrahkan. Berarti kan itu sistem udah jalan gitulah. Iya. Kembali ke keluarga kan harus ada proses. Tapi sebagai dokter itu juga ada liburnya ya, ada. Tiap minggu ada liburnya. Atau ini libur versi apa nih? Berarti benar-benar libur yang libur, nggak praktek, benar-benar kualiten sama keluarga gitu ada nggak? Apa setiap hari memang ada prakteknya di rumah sakit, entah di rumah? Jawabannya orang ketan 5-10% pasti ada lah. Telepon dari tetaplah ada. Kan itu udah kayak resiko, panggilan. ya? Ini bukan resiko sih. Saya nggak kepengen nganggap itu resiko, tapi part of commitment aja. Kalau nganggap resiko capek nanti. Kalau nganggap resiko berarti resiko kan nggak suka. Tapi karena saya nikmati suka, ya sudah. Jadi nggak jadi beban ya? Nggak jadi beban. Toh nolong orang juga gitu. Tapi saya pikir sih, waktunya dokter Pandi itu setiap waktu luang tuh ada aja yang dikerjain. Mulai dari TikTokan, live di Instagram, ada aja yang dikerjain. Itu namanya strategi pemasaran. Gitu. TP tangan sini. Ya kan ini membuka rezeki dengan be nice to everyone. Betul.
Bukan generasi dokter yang tua-tua hanya menulis. Sepertinya kalau saya lihat kehidupan dokter-dokter itu kan, apalagi yang kita lihat yang sudah berumur atau senior kan seperti boring gitu loh hidupnya dok. Hanya praktek. Nah, ketemunya di isinya tempat praktek sih. Kalau ketemunya di belakang kan mungkin lagi golf juga nggak Gitu boleh. ya? Enggak, gitu. Punya passion sendiri, punya Oke. passion happy sendiri gitu. Nah, Cuma kan kalau- stigma yang ada di otak itu kan pasti seorang dokter tuh seakan-akan tidak punya waktu untuk liburan, ngono loh. Seakan-akan tuh hidupnya hanya untuk praktek dan praktek, ngono loh. Merubah mindset itu tuh agak susah. Yang kita lihat itu kan pasti itu ya. Jadi dokter itu udah pagi praktek, ntar istirahat sebentar, malam praktek lagi. ya kembali lagi mungkin dari sisi dokter. Kalau dari sisi dokternya kan mau nganggap itu sebagai komitmen atau resiko. Kalau resiko suatu saat pasti akan dihentikan. Kalau komitmen ya nanti akan berjalan selamanya lah, selama badan ini masih bisa nolong. Yang orang datang itu kan minta pertolongan. Gitu loh. Selama kita bisa nolong, tolong lah. Gitu. Kalau emang udah cukup atau apa ya, mungkin pensiun sudah ada delegasi, ya sudah udah beda urusan. Mungkin memang visi misinya sampai di situ saja. Gitu. Tapi kalau masalah stigma masyarakat, saya termasuknya mungkin dare to be different. Saya Iya. medikal. Dan satu lagi, Dokter Pandi itu juga punya channel YouTube. Namanya apa dok? Pandi TV. Pandi TV. Nanti saya tulis di sini TV, Pandi TV. ya. Kalian harus subscribe juga. Harus subscribe, like, comment, share. Yang organik. Channelnya ya. pokoknya Yang isinya organik ya, tapi- random ya. Ada cuma orang main bola direkam juga ada. Saya kadang bingung lihat channelnya Dokter Pandi. Ini ngapain gua nonton orang main futsal, nggak ada orangnya. Orang yang lagi direkam main futsal, dia bisa. Udah itu buat jaraknya itu. jauh lagi. Penting kalau deket gitu ya. Jauh orangnya kecil-kecil. Ini Ya, termasuk loh itu apa ya, kayak menolong tanpa diminta. Yang nonton tuh, wih, golku kesut deh. Wis. Itu saya juga jadi, walaupun saya nggak yang kayak profesional, wah golnya kesut gitu, enggak, tapi dia ngomongin gitu aja tuh udah seneng gitu. Wih, karyaku dihargai. Jadi Gitu. kalau kalian pengen info-info seputar kesehatan anak atau seputar Kenjen Water, Nah, bisa lihat di Pandi Pandi TV. TV. Oke lah, terakhir dok, pesan buat teman-teman yang nonton channel ini, nonton video ini, buat mereka yang mungkin sekarang lagi berjuang jadi koas atau sebagai mungkin masih SMA nih, mau bingung mau nentuin arahnya, gue mau jadi dokter tuh, ntar enak nggak ya? Ntar jadi dokter itu kehidupannya monoton nggak? Jadi dokter itu gimana ya? Bisa buat jalan hidupku nggak? Nah, pesan-pesannya apa nih kira-kira buat teman-teman? Ninjaku nggak ya, gitu ya? Bisa jadi jalan ninjaku nggak ya? Jalan ninja. Artinya begini, kalau orang yang sudah kalau misalnya koas itu berarti udah di tengah jalan, ataupun Udah tengah main ya? ataupun mahasiswa FK, berarti kan dia udah masuk. Saranku itu segeralah mencari makna jadi dokter itu mau apa, supaya punya motivasi, visi, misi yang bagus, Punya goal lah ya. punya goal Goal gitu. setting ya. Dan itu memang nggak bisa saya samakan, nggak bisa dengan saya mencetak dokter dengan visi misi, atau kan saya juga ngajar nih koas-koas saya sih menularkan visi misi saya, tapi saya nggak bisa memaksakan visi misi yang sama supaya mereka kerjakan. Kalau mereka suka dan itu dijadikan visi misi mereka, motivasi mereka, itu pun juga sudah pilihan mereka sendiri gitu. Tapi supaya tidak salah arah, memang kita harus mencari passion, visi misi, goalnya nanti itu kita mau menjadi apa. Syarat saya itu tadi, kita kan mau jadi menolong orangnya dulu, itu yang Poin menjadikan terbesarnya poin terbesar. sosial ya dok ya. Nah nih masuk ke sisi dunianya nih. Kita menolong orang tapi kita bisa jual jasanya loh. Kita jual jasa menolong orang, itu jadi dokter yang baik. Gitu istilahnya. Ada take and give-nya. Memang kita menjual jasa kok. Perkara nanti pada saat menjual jasa ada yang mau jadi pengabdian jasa,
ya itu kan udah pilihan. Tapi pasti kenapa kok ada orang mau menjadi dokter dengan level mengabdi? Kan dia kepengen nolong orang, dia kepengen membahagiakan orang, mencarikan solusi buat orang. Ibarat jalan itu orang sendiri dan jalan sukses orang juga sendiri. Ya. Kira-kira itu obrolan kita. Ambil yang baiknya, ambil positifnya, yang jelek-jeleknya, yang guyon-guyonnya nggak usah Ambil diikutin. baiknya, buang jeleknya, subscribe channelnya. Dan beli Kangen Water. Tetap jualan. Tahu gimana tahu nih? Tahu selama pandemi bagus sih. Bagus ya. Karena orang lebih. Toko di mana toko? Mungkin ada yang nonton, ada yang nggak tahu. Udah terkenal kalau saya. Oh gitu. Kita double collab. Oh iya. Bagi kalian warga Tlogosari pasti tahu lah. Tanya aja kios tahu Yabes di pasar Suryokusumo. Mantap. Salah satunya kios tahu di Tlogosari. Wis luar biasa. Pionir Tlogosari ya. Iya, Tlogosari. Kalian mau cari tahu model apa aja ada, tahu putih, tahu pop, tahu goreng, tahu bakso, rolade, semua yang berhubungan dengan tahu ya. Jangan tempe kita nggak juga. Apalagi gembus nggak ada. Itu beda mazhab namanya. Oke dok, makasih bincang-bincangnya kali ini. Banyak hal yang selama ini menyelimuti tabir pikiran saya tentang dokter itu sedikit banyak bisa terjawab dengan obrolan ini. Makasih buat jamuannya juga, dan diundang ke kliniknya, keren. Kapan-kapan kalian yang mau collab bisa langsung japri ke dokter. Kayaknya mau berobat. Collab. Yang punya anak juga, yang sekitar Semarang Timur, langsung ke dokter Pandi aja ya. Yang lagi butuh pertolongan dan konsultasi juga bisa ya, konsultasi tentang anak. Pemeriksaan dan konsultasi. Oh oke. Satu rangkaian. Pokoknya gangnya di sebelah rumah sakit Ketilek. Ya, ingat-ingat ada papan namanya Dokter Pandi SPA. Siap. Jangan ada gambar badaknya ya. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.